Hello guys, welcome to my YouTube channel. On this occasion, I want to explain about narrative text and especially about legends. Okay, and the first is about the definition or definisi dari narrative text. Narrative text legend adalah salah satu jenis teks naratif yang menceritakan tentang kisah-kisah yang dipercaya sebagai bagian dari sejarah, namun memiliki unsur mitos atau cerita rakyat. Cerita dalam legend seringkali berkaitan dengan asal-usul suatu tempat, tradisi, atau tokoh-tokoh yang dianggap penting dalam budaya masyarakat tertentu. Walaupun sebagian besar legenda tidak memiliki bukti faktual yang kuat, masyarakat setempat seringkali mempercayai keabsahannya. Jadi di sini naratif bentuk legend adalah seperti cerita turun-temurun dari orang zaman dahulu yang diceritakan ke anaknya, cucunya, sampai sekarang ini. Begitu ya. Next, kita akan membahas tentang ciri-ciri naratif teks legend. Jadi yang pertama yaitu cerita dari masa lalu. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa legenda itu biasanya berlatar waktu masa lampau. Jadi waktu atau kejadian yang sudah terjadi. Yang kedua, bercampur unsur sejarah dan fiksi. Jadi biasanya memang kalau legend atau legenda itu banyak yang ceritanya seperti tidak masuk akal, tetapi ya memang karena itu adalah cerita yang turun-temurun dari nenek moyang kita yang dahulu. Yang ketiga, tokoh utama yang heroik. Tokoh dalam legend atau legenda itu biasanya berupa seorang pahlawan atau sosok yang dihormati. Nah, itu kan sering kita temui seperti cerita mungkin Timun Emas, Sang Kuryang, atau Roro Jonggrang dan sebagainya. Itu kan tokoh utama itu mempunyai kesan yang kuat, yang mana itu kita bisa langsung mengenal tentang karakter yang diceritakan atau karakter utama di dalam sebuah cerita legend. Nah, setelah kita mengetahui struktur naratif teks legend, sekarang kita harus tahu apa sih struktur yang harus ada di dalam sebuah naratif teks. Struktur itu maksudnya adalah urutannya. Dalam sebuah cerita narasi itu harus ada urutannya, yaitu yang pertama adalah orientation, atau biasanya yang kita kenal dengan orientasi. Di sini memperkenalkan tokoh, tempat, dan waktu cerita. Ini memberikan latar belakang yang diperlukan untuk memahami cerita. Jadi dalam suatu cerita biasanya kan memang pada dahulu kala, hiduplah seorang nenek dan anak perempuannya di desa terpencil. Seperti itu kan masih secara langsung pengenalan tokohnya, tempat tinggal di mana, karakter tokohnya itu bagaimana, itu masuk ke dalam yang pertama, yaitu orientation atau orientasi. Yang kedua, complication atau komplikasi. Bagian ini memperkenalkan masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh utama. Konflik ini biasanya bersifat internal atau eksternal. Konflik yang dimaksud di sini adalah masalah. Yang namanya sebuah cerita itu kan mesti ada masalah yang dibahas. Masalah yang muncul ini itu masuk ke dalam teks komplikasi atau complications. Nah, sekarang kita masuk ke struktur naratif teks yang selanjutnya. Yang ketiga, yaitu resolution atau resolusi. Apa sih resolution itu? Jadi resolusi itu adalah bagian dari penyelesaian konflik yang terjadi. Kalau tadi sudah ada masalah, berarti sekarang resolusinya bagaimana sih pemain utama dalam cerita tersebut bisa menyelesaikan masalah yang ada. Seperti di sini kita lihat contohnya. Setelah mengetahui kebenarannya, Dayang Sumbi menolak Sang Kuryang. Dan dalam kemarahannya, Sang Kuryang menendang perahu hingga terbalik dan menjadi gunung tangkuban perahu. Itu jadi penyelesaian masalahnya dia apa? Begitu ya. Jadi di situ masuk ke struktur yang resolusi. Yang keempat yaitu reorientation.
Bagian ini seringkali memberikan komentar tambahan atau kesimpulan tentang apa yang bisa dipelajari dari cerita tersebut. Biasanya di reorientation ini yang bisa kenal atau kita tahu itu adalah seperti amanat atau pesan yang disampaikan oleh cerita legenda tersebut. Seperti contoh Tangkuban Perahu ini berarti pesannya adalah tentang asal-usul terbentuknya gunung, atau misalkan cerita Malin Kundang. Ada pesan yang tersirat yaitu kita harus berbakti kepada orang tua, kita tidak boleh melupakan jasa orang tua, seperti itu ya. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi sosial dan budaya teks legenda. Yang namanya legenda tadi ya, jadi legenda itu bukan hanya sekedar cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat melalui legenda. Jadi di dalamnya itu masyarakat yang membaca atau orang yang mendengar atau membaca cerita tersebut itu bisa memetik nilai-nilai moral ya, seperti tadi nilai moralnya harus berbakti kepada orang tua, harus jujur, seperti itu ya. Selanjutnya adalah asal-usul budaya dan alam. Banyak legenda yang menceritakan asal-usul tempat, ya seperti tadi Tangkuban Perahu, asal-usulnya apa, bagaimana, terus juga bisa juga tentang kepercayaan spiritual, seperti mitos masyarakat, supernatural, atau kekuatan magis, itu semua masuk ke dalam fungsi dari teks legenda. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu yaitu yang pertama penggunaan past tense. Jadi apa sih past tense itu? Yaitu kata kerja yang kita gunakan untuk menunjukkan masa lampau. Yang mana biasanya itu kita bisa mengetahui dari kata kerjanya yang belakangnya ditambahkan kata ed, misalkan saya tinggal di desa, I live in village. Yang betul itu seharusnya I lived in village. Jadi ada tambahan ed di belakangnya. Yang kedua yaitu adverbs and adverbial phrase. Di sini adalah keterangan. Jadi keterangan itu banyak ya, bisa waktu, tempat, dan cara. Jadi kalau waktu misalkan once upon a time, pada suatu waktu, or one day, or last years, itu menunjukkan waktu, and then it's about place. Place itu tempatnya, tempat kejadiannya suatu cerita, for example in the forest, at the castle. And the third is manner adverb. Manner adverb, I mean that is about happily, dengan senang, quickly, dengan cepat, seperti itu. Jadi yang menerangkan kegiatannya tersebut. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi sosial dan budaya teks legenda. Yang namanya legenda tadi ya, jadi legenda itu bukan hanya sekedar cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat melalui legenda. Jadi di dalamnya itu masyarakat yang membaca atau orang yang mendengar atau membaca cerita tersebut itu bisa memetik nilai-nilai moral ya, seperti tadi nilai moralnya harus berbakti kepada orang tua, harus jujur, seperti itu ya. Selanjutnya adalah asal-usul budaya dan alam. Banyak legenda yang menceritakan asal-usul tempat, ya seperti tadi Tangkuban Perahu, asal-usulnya apa, bagaimana, terus juga bisa juga tentang kepercayaan spiritual, seperti mitos masyarakat, supernatural, atau kekuatan magis, itu semua masuk ke dalam fungsi dari teks legenda. Unsur kebahasaan yang selanjutnya yaitu direct and indirect speech. Jadi biasanya dalam sebuah narasi itu sering menggunakan kata langsung, itu yang paling sering. Jadi kata langsung itu dialog ya, jadi mungkin kalian semua sudah tahu bagaimana itu dialog, tetapi biasanya bahasa Inggris itu ada kata said or say that the princess I will save the prince. Nah di sini kan kita masuk kalimat langsung.
Yang selanjutnya yaitu adalah conjunction. Conjunction itu kata hubung. Yang namanya sebuah narasi kan ada alurnya. Alur itu saling menghubungkan antara satu kalimat dan kalimat selanjutnya atau paragraf ke paragraf selanjutnya. Itu kita mesti menggunakan kata hubung. Kata hubung itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu kata hubung waktu. Kata hubung waktu misalkan when, after, before, while. Jadi kapan, ketika hujan turun, when, terus after, before, and then cause and effect. Cause and effect itu adalah kata hubung sebab akibat, artinya because of, or so, and etc. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi sosial dan budaya teks legenda. Yang namanya legenda tadi ya, jadi legenda itu bukan hanya sekedar cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat melalui legenda. Jadi di dalamnya itu masyarakat yang membaca atau orang yang mendengar atau membaca cerita tersebut itu bisa memetik nilai-nilai moral ya, seperti tadi nilai moralnya harus berbakti kepada orang tua, harus jujur, seperti itu ya. Selanjutnya adalah asal-usul budaya dan alam. Banyak legenda yang menceritakan asal-usul tempat, ya seperti tadi Tangkuban Perahu, asal-usulnya apa, bagaimana, terus juga bisa juga tentang kepercayaan spiritual, seperti mitos masyarakat, supernatural, atau kekuatan magis, itu semua masuk ke dalam fungsi dari teks legenda. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi sosial dan budaya teks legenda. Yang namanya legenda tadi ya, jadi legenda itu bukan hanya sekedar cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat melalui legenda. Jadi di dalamnya itu masyarakat yang membaca atau orang yang mendengar atau membaca cerita tersebut itu bisa memetik nilai-nilai moral ya, seperti tadi nilai moralnya harus berbakti kepada orang tua, harus jujur, seperti itu ya. Selanjutnya adalah asal-usul budaya dan alam. Banyak legenda yang menceritakan asal-usul tempat, ya seperti tadi Tangkuban Perahu, asal-usulnya apa, bagaimana, terus juga bisa juga tentang kepercayaan spiritual, seperti mitos masyarakat, supernatural, atau kekuatan magis, itu semua masuk ke dalam fungsi dari teks legenda. Oke guys, setelah kita mempelajari tadi mulai dari definition, terus unsur kebahasaannya, terus strukturnya. Di sini saya akan memberi satu contoh tentang teks Malin Kundang, yang mana kita nanti bersama-sama akan mencoba menganalisa teks tersebut. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi sosial dan budaya teks legenda. Yang namanya legenda tadi ya, jadi legenda itu bukan hanya sekedar cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat melalui legenda. Jadi di dalamnya itu masyarakat yang membaca atau orang yang mendengar atau membaca cerita tersebut itu bisa memetik nilai-nilai moral ya, seperti tadi nilai moralnya harus berbakti kepada orang tua, harus jujur, seperti itu ya. Selanjutnya adalah asal-usul budaya dan alam. Banyak legenda yang menceritakan asal-usul tempat, ya seperti tadi Tangkuban Perahu, asal-usulnya apa, bagaimana, terus juga bisa juga tentang kepercayaan spiritual, seperti mitos masyarakat, supernatural, atau kekuatan magis, itu semua masuk ke dalam fungsi dari teks legenda. Okay, I'll give you text is about the legend of Malin Kundang. I think everyone here know what is Malin Kundang or the story of Malin Kundang because it is well known in Indonesia, especially in Java or Sumatra. Everyone knows about Malin Kundang.
Oke ya, di sini ada sebuah bacaan yang mana di sini diawali once upon a time. Coba di sini kalian lihat ya. Di sini ada once upon a time in a small village by the coast of West Sumatra there lived a poor woman and her only son Malingkundang. Seperti yang kita tahu atau yang saya jelaskan tadi, yang mana seperti menjelaskan tentang kejadiannya, terus tempatnya, dan karakter yang ada di dalam cerita itu tadi masuk ke dalam orientation. Jadi di paragraf pertama ini masuk ke orientasi. Dan yang kedua yaitu one day as Malin grew older he decided to leave his village to seek a better life and fortune in the city. Di sini mulai ada konflik. Konflik atau masalahnya adalah ketika Malin Kundang memutuskan untuk pergi dari desanya tersebut. Terus kita masuk ke paragraf selanjutnya. Di sini, however, when Malin Kundang saw his poor old mother, he was ashamed of her. Jadi di sini masuk ke masalah juga ya. Jadi setelah tadi dia meninggalkan desanya, terus dia sudah kaya, kembali ke tempat tinggalnya dan dia melihat ibunya, dia tidak mengakui itu ibunya, and then hard and angry she prayed to God to punish her son for his cruelty. Jadi karena marah di sini kita masuk ke resolution ya. Resolutionnya she prayed to God to punish her son for his cruelty. Di sini ada penjelasan jelas tentang the generic structure the legend of Malin Kundang, yaitu mulai yang pertama tadi orientasi adalah berupa pengenalan tokoh utama, latar tempatnya di desa kecil di pantai Sumatera Barat, dan latar waktunya adalah masa lalu atau in the past. Contohnya ya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu once upon time in a small village by the coast of the Sumatra. Jadi itu masuk ke orientation. Yang kedua yaitu complication. Complicationnya itu ada di paragraf 2 hingga ke-4, yang mana di situ adalah konflik sudah muncul. Jadi konflik muncul memang itu biasanya ada di paragraf kedua. Yang selanjutnya yaitu resolution. Resolution tadi adalah masalah diselesaikan ketika ibunya berdoa agar Malin dihukum dan akhirnya Malin dikutuk menjadi batu. Di situ menjadi resolution atau resolution. And the last is reorientation. Reorientation tadi adalah seperti pesan ya, pesan yang disampaikan oleh sebuah cerita. Di sini menjelaskan bahwa batu di pantai Sumatera Barat dipercaya sebagai Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu. Jadi pesan moralnya adalah agar kita tidak durhaka kepada orang tua, seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang unsur kebahasaannya, apa saja yang masuk ke dalam 4 strukturnya, sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaannya. Yang pertama tadi adalah menggunakan past tense. Past tense adalah kata kerja bentuk lampau. Di sini kita lihat di situ kata kerjanya berakhiran dengan ed. Lived, based, grew, said, return. Jadi yang tidak berakhiran ed itu biasanya adalah kata kerja yang tidak beraturan. And the second is action verb. Action verb itu adalah kata kerja aksi. Kata kerja aksi seperti past tense itu tadi sudah termasuk kata kerja aksi. Yang ketiga yaitu time connector atau kata penghubung waktu. Jadi conjunction ya, conjunction one day, once upon a time. And then direct speech. Direct speech tadi dialog ya, dialog yang dikatakan secara langsung. Oke, setelah kita tahu mulai dari strukturnya, kebahasaannya, sekarang pesan yang tersirat dalam cerita Malin Kundang yaitu mengandung pesan moral yang sangat kuat tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Setelah kita mengetahui pesannya, kita bisa menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari kita.
Setelah kita mengetahui tentang apa sih tadi pesan moralnya, sekarang kita mencoba menghubungkan dengan nilai budaya lokal yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang mana kita tahu bahwa kebudayaan masyarakat Jawa itu sangat mengagungkan seorang ibu, yang mana kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan orang tua, khususnya ibu. Jadi di sini cerita ini mencerminkan nilai-nilai lokal bahwa orang yang durhaka kepada orang tua akan mendapatkan balasan dari Tuhan, dan ada juga pentingnya menjaga identitas dan asal luar, di mana kita itu tidak boleh melupakan asal usul kita atau pentingnya menghargai asal usul kita sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya materi yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang naratif teks. Jadi mungkin jika viewers or students or maybe teacher here, are you getting on it? Are you understand about narrative text? If you have any question, you can text it on comment or say anything in comment, and I hope you all understand about my explanation, and I just want to say thank you so much.